Halo semuanya, balik lagi di channel aku. Nah, jadi karena ada beberapa yang nanyain tentang Anerkennung, tentang proses penyetaraan di Jerman, kayak gimana prosesnya, gimana cara daftarnya, segala macam. Jadi di video kali ini aku bakalan share tentang apa yang udah aku kerjain selama aku ngurusin proses penyetaran aku di Jerman, yang kita sebut juga dengan Anerkennung. Nah, buat yang belum tahu Anerkennung itu apa, Anerkennung itu adalah proses penyetaraan atau pengakuan buat kita orang-orang yang sudah menyelesaikan studi di luar Eropa. Jadi untuk mereka yang ada di Eropa, setahu aku mereka nggak perlu penyetaraan karena memang sedikit banyak mereka punya standar yang sama gitu. Tapi untuk yang di luar Eropa, mau kita punya banyak banget jam kerja atau jam praktek, meskipun melebihi jam prakteknya orang Jerman, kita tetap harus disetarakan karena memang kita kan punya beda kurikulum, beda standar, beda segala macam. Makanya kenapa itu diperlukan di Jerman. Nah, aku mau cerita dari yang pertama itu pendaftaran atau gimana cara apply-nya. Nah, Anerkennung itu sendiri sebenarnya berhubungan dengan pemerintah Jerman. Jadi kita nggak langsung ke rumah sakit. Jadi aku mau bagi di sini, nanti mungkin untuk yang ngomongin rumah sakit aku bakal bahas di video aku yang berikutnya, tapi untuk video aku yang kali ini aku cuman bakalan bahas tentang Anerkennung yang bersangkutan dengan pemerintah Jerman. Jadi Anerkennung ini, proses penyetaran ini kita harus kirim berkas-berkas kita yang udah kita siapin ke pemerintah Jerman. Namanya di sini Landesamt. Dan di setiap Bundesland itu punya peraturan yang beda-beda. Jadi nggak bisa, misalnya nanti aku bakalan cerita tentang pengalaman aku ngurus Anerkennung di Bundeslandnya Rheinland-Pfalz, tempat aku di mana aku tinggal dan di mana aku juga bakalan Anerkennung. Jadi yang aku bisa share untuk gimana cara pengaplikasiannya itu adalah kita bisa lihat di websitenya Anerkennung, itu ada di anabin.kmk.org. Di website Anabin itu kita bisa lihat banyak banget info tentang Anerkennung dan Beratungsstellenya Anerkennung. Jadi misalnya kita mau butuh lebih banyak lagi info, kita mau konsul lagi gimana nih caranya, aku kok nggak dapet jawaban atau kayak gimana, kita bisa konsultasi lagi ke di Landesamt di masing-masing Bundesland. Nah, cara taunya di mana, alamatnya, segala macam, siapa yang bisa kita hubungin, ada di website itu. Jadi nanti kalian tinggal cari Anerkennung atau Beratungsstelle, itu ada juga bahasa Inggrisnya sih kalau nggak salah. Aku juga bakal kasih websitenya di deskripsi, jadi kalian bisa cari sendiri di mana kalian mau Anerkennung dan kalian bisa tanya-tanya di situ. Misalnya ada yang bisa dihubungin, kalian bisa hubungin nomornya. Dan kalau misalnya kalian udah tahu apa aja yang harus kalian siapin, kalian tinggal kirim ke alamat Landesamt tersebut. Dan udah, itu kayak gitu aja cara apply-nya gitu. Maksudnya nggak ada, setahu aku sih nggak ada. Oh, nggak tahu kalau di tempat lain ya, tapi setahu aku nggak ada online. Jadi kita harus pakai berkas asli. Karena mereka butuh berkas asli kita untuk disetarakan, untuk dibandingkan sama kurikulumnya Jerman. Oh, ini butuh berapa lama lagi untuk bisa setara, atau butuh berapa jam lagi untuk bisa setara, kayak gitu. Nah, itu cara pendaftarannya. Yang kedua, berkas-berkas apa aja sih yang bakalan diperlukan untuk Anerkennung itu? Jadi yang pertama, yang paling penting itu adalah ijazah. Nah, jadi sebelum kalian ke Jerman, kalau bisa harus udah diterjemahin semuanya, karena jasa terjemahan di Jerman itu sangat amat mahal. Jadi kalau bisa kalian udah terjemahin semua dokumen-dokumen penting, termasuk ijazah, sertifikat-sertifikat. Kalau yang udah nikah, boleh surat nikahnya diterjemahin juga. Terus habis itu yang kedua adalah waktu praktek. Tadi kan aku ngomong penyetaraan secara umum. Nah, sekarang aku mau khususin penyetaraan khusus buat perawat aja, karena kan aku perawat nih di sini. Jadi aku kemarin juga aku ngurusinnya yang penyetaraan buat perawat. Jadi aku cuma bakal ngomongin tentang penyetaraan perawat. Berkas yang diperlukan lagi adalah surat yang menyatakan bahwa kita sudah menyelesaikan praktek selama berapa jam, atau kita sudah pernah kerja selama berapa lama. Ya pokoknya mereka butuh bukti kalau misalnya kita ini udah pernah kerja atau kita ini udah pernah
praktek di rumah sakit kayak gitu, bukan praktek sama manekin atau patung, tapi kita benar-benar di rumah sakit. Jadi kalau kemarin aku minta suratnya dari kampus aku karena aku memang belum punya pengalaman kerja, jadi aku minta dari kampus aku karena mereka punya izinnya, jadi aku harus minta itu dari kampus aku. Dan pokoknya itu nanti tertulis aku sudah menyelesaikan, contohnya praktek maternitas selama berapa jam praktek kayak gitu. Nah itu juga harus diterjemahin kayak gitu ke bahasa Jerman. Terus habis itu yang ketiga adalah transkrip nilai. Sebenarnya transkrip nilai penting juga, cuman kalau misalnya transkrip nilainya itu ada berapa jam praktek, ada berapa jam teori, nah itu bagus. Tapi kalau enggak, maka butuhlah itu namanya surat keterangan tambahan dari kampus atau dari rumah sakit atau dari tempat kalian kerja sebelumnya. Kayak gitu. Jadi karena transkrip nilai aku itu hanya isinya cuman mata kuliah, terus habis itu nilainya berapa segala macam, nggak ada keterangan bahwa aku sudah menyelesaikan praktek selama berapa jam selama aku kuliah. Jadi aku harus butuh keterangan tambahan. Terus sertifikat kalau kalian punya misalnya sertifikat PTCLS atau apapun lah yang kalian punya, itu juga sebenarnya itu nggak penting-penting banget sih, tapi mungkin itu bakal digunakan kalau nanti kita di rumah sakitnya gitu. Tapi ya kalau kalian punya bawa aja dan terjemahin aja gitu, tapi itu bukan suatu hal yang utama banget. Yang paling penting itu ijazah, terus habis itu waktu jam praktek, terus habis itu transkrip nilai. Aku juga kasih sih transkrip nilai karena mereka itu hanya akan membandingkan beberapa jam praktek yang udah pernah kita lakuin terus sama jam praktek perawat pada umumnya di Jerman gitu. Nanti itu akan bergantung kepada berapa lama proses anerkennung kita akan berlangsung. Jadi mau berapapun lamanya kalian udah kerja, minimal 6 bulan kalian harus praktekum lagi di sini, kayak untuk penyesuaian adjustment kalian, karena kan budayanya beda, gimana cara treatment pasiennya beda, alat-alatnya beda segala macam. Jadi kayaknya orang Jerman itu nggak mungkin akan melepaskan kalian langsung untuk bisa bekerja layaknya perawat Jerman yang sudah mahir. Jadi setelah kita punya semua berkasnya, terus habis itu kita harus legalisir lagi di sini di kantor pemerintahan Jerman lagi. Nah, supaya apa? Supaya mereka tahu bahwa itu dokumennya asli gitu. Jadi caranya legalisir di Jerman, jadi kita harus bawa yang dokumen asli dalam bahasa asli kita, terus sama kopiannya. Jadi mereka bakal bandingin, oke, ini asli, ini enggak. Ya, kalau asli bakalan dicap stempel Jerman, dan itu juga lumayan makan biaya gitu. Lumayan sih, satu lembarnya bisa 5 euro kan, kayak gitu. Nah, setelah dilegalisir, kita kirim tuh kopiannya yang udah dicap Jerman sama terjemahan bahasa Jermannya juga. Dan ini penting karena sempat aku kemarin beberapa kali aku bikin terjemahan dan itu formatnya salah, karena format untuk terjemahan, untuk dokumen terjemahan di bahasa di sini itu kita harus kayak gini. Saran aku, sebelum kalian ditolak dan harus ngulangin lagi, karena kalau udah kirim berkas dan ada yang salah dokumennya atau nggak diterima atau segala macam, wow, itu prosesnya bakalan lama dan ribet banget gitu. Jadi mendingan siapin. Aku pikir juga dari Indonesia mereka ngerti, karena terakhir aku terjemahin dokumen aku ijazah itu, karena menurut aku ijazah kan paling penting. Jadi aku terjemahin itu di kenalannya kedutaan Jerman di Indonesia. Jadi harusnya sih itu udah formatnya bener ya, tapi ternyata salah juga gitu. Jadi akhirnya aku terjemahin di tempat lain dan aku bilang, dan aku request sesuai dengan yang formatnya Jerman kayak gitu. Jadi ya, itu pelajaran. Nah, setelah terjemahan, habis itu biaya. Nah, tadi kita sampai ke biaya. Nah, biayanya itu karena sebenarnya anerkennung itu nggak bayar, tapi karena kita ini mau meminta tolong kepada orang ke pemerintahan Jerman untuk menyetarakan, untuk membandingkan
ijazah kita, untuk membandingkan praktek kita sama standarnya orang Jerman. Jadi kita harus bayar buat administrasinya gitu. Nah, jadi lanjut di prosesnya. Jadi setelah kita legalisir di pemerintahan Jerman, yang itu juga butuh duit, mungkin bakalan habis sekitar 20 sampai 30 euro kayak gitu buat legalisir di Jerman. Nah, udah. Dan jangan pernah kirim berkas yang asli. Kita hanya kirim yang fotokopian, semuanya fotokopian, tapi dokumen dengan bahasa asli itu fotokopian yang sudah dicap sama pemerintah Jerman. Nah, udah semuanya disatuin, dikumpulin jadi satu di amplop, terus habis itu tinggal dikirim ke alamat Landesamt itu. Nah, setelah itu apa yang kita lakukan? Menunggu. Ini adalah apa ya, kayaknya tahap yang kita nggak akan bisa hindarin dari sebuah proses. Itu memang kita harus nunggu jawaban. Nah, nunggu jawabannya itu juga macam-macam, beda-beda waktunya, lamanya itu beda-beda. Ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan. Nah, itu tergantung dari Bundesland masing-masing. Nah, kebetulan kemarin itu aku nggak nyampe 3 bulan. Jadi aku kan konsul juga di Mainz, ada tempat konsultan juga buat perawat. Nah, kebetulan dia juga bilang sama aku kalau misalnya aku harus nunggu selama minimal 3 bulan. Bahkan di tempat lain itu bisa lebih dari 3 bulan, tapi memang harus nunggu. Nah, tapi karena berhubung waktu itu aku masih les bahasa Jerman di sini, jadi aku juga it's okay. Nah, jawabannya itu jawaban apa? Apakah mungkin kita nggak bisa untuk anerkennen di sini? Mungkin aja, nggak ada yang tahu. Kayak gitu, who knows. Jadi seharusnya itu minimal 3 bulan, tapi aku, puji Tuhan, aku dapat lebih cepet dari 3 bulan. Kayaknya nggak nyampe 2 bulan, aku udah dapet jawaban dari pemerintah Jerman yang menyatakan bahwa oke, kamu bisa penyetaraan di sini. Nah, tapi dokumen itu belum bisa dipakai untuk apa-apa. Tapi itu termasuk dokumen yang penting juga. Tapi aku nggak tahu namanya apa. Pokoknya itu kayak jawaban juga dari pemerintah Jerman menyatakan bahwa oke, kamu butuh sekian jam lagi untuk bisa setara dengan perawat di Jerman, untuk bisa bekerja di sini menggunakan ijazah kamu gitu. Jadi di sana sudah tertulis bahwa aku bisa anerkennung di Jerman gitu dengan memenuhi jam yang aku belum setara dengan perawat di Jerman. Jadi di situ aku harus nulis surat balik lagi atau email balik lagi karena mereka di situ nanyain kalau misalnya aku rencananya mau jadi perawat beneran atau asisten perawat gitu, karena ada dua pekerjaan yang berbeda gitu. Itu kayaknya kita dikasih waktu 1 bulan buat mikir dan setelah itu jawab. Nah, terus habis itu kita kirim jawabannya, dan setelah itu mereka kasih kirim lagi, kita harus nunggu lagi. Waktu itu kayaknya sekitar 3 mingguan aku baru dapet Verstellungsbescheid-nya, yang harusnya itu 3 bulan ya, aku udah dapet secepat itu. Dan di dalam Verstellungsbescheid itu paparlah semuanya jamnya yang aku harus selesaikan, berapa jam aku harus praktek di rumah sakit Jerman ini sebelum aku bekerja sebagai perawat. Terus habis itu station apa aja yang aku harus selesaikan selama aku anerkennung itu. Nah, terus di situ juga tertulis berapa biaya administrasi yang harus aku bayar dan harus aku transfer waktu itu gitu. Nah, selain itu juga di paling belakang itu ada yang namanya daftar-daftar sekolah perawat atau daftar-daftar rumah sakit yang ada di Bundesland ini, yang ada di negara bagian ini, di Rheinland-Pfalz ini. Kita dikasih alamatnya, kita dikasih emailnya, dikasih nomor yang bisa dihubungin segala macam. Terus kita tinggal cari rumah sakitnya yang mana yang deket sama kita, dan nggak setiap rumah sakit itu bisa dijadikan tempat praktek atau available untuk kita praktek di sana atau anerkennung di sana. Jadi kita harus kirimlah sebanyak mungkin. Sebelum kita kirim aplikasi kita harus tanya-tanya dulu, oh bisa nggak di rumah sakit ini, karena jangan sampai kita udah kirim semuanya ke banyak rumah sakit tapi ternyata rumah sakitnya pada nggak available untuk kita praktek di sana. Nah, jadi
sebelum itu kita harus tanya-tanya dulu gitu, mungkin bisa email, bisa telepon, segala macam, available nggak ini di sini buat anerkenum gitu. Nah, jadi first long shot itu yang tadi aku bilang, berkas yang terakhir aku dapat dari Landesamt itulah yang bakal dipakai untuk melamar di rumah sakit gitu. Jadi sampai disinilah proses anerkenum yang berhubungan dengan pemerintah Jerman yang aku bisa share. Buat proses yang sama rumah sakit aku bakal share di video aku selanjutnya. Nah, jadi semoga kalian bisa dapat banyak informasi mengenai anerkenum di Jerman, dan jangan lupa subscribe, comment, like, dan share ke teman-teman kalian kalau kalian merasa video ini berguna. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.